Itu berarti kan dirinya sendiri. Sesat menyesatkan kalau hasil itu justru dipakai untuk bagaimana membangun opini publik. Karena dia itu sudah dirinya sesat, menyesatkan lagi. Ya, kalau kemudian masyarakat awam percaya sama itu wajar karena Wajar ya. mungkin tidak tahu, tidak paham dan sebagainya. Tapi kalau kemudian politisi berlomba-lomba untuk meninggikan di pollingkita.com itu kesesatan. Sesat sebenarnya. Untuk apa gitu? Semua orang bisa meskipun memang survei atau polling itu kan sebenarnya untuk mengetahui perspektif umum terhadap sebuah produk atau seseorang kan seperti itu. Tapi kan hasil survei itu juga bisa digunakan untuk membentuk opini publik kan seperti itu. Tugasnya Lingkar Jatim itu untuk meluruskan. Nah, ini menariknya. Kalau percaya terhadap hasil polling itu menyesatkan. Ya, dan sesat menyesatkan. Saya rasa itu sesat. Apalagi ini kalau sesat itu berarti kan dirinya sendiri. Sesat menyesatkan kalau hasil itu justru dipakai untuk bagaimana membangun opini publik. Karena dia itu sudah dirinya sesat, menyesatkan lagi gitu. Ya, itu sesat kemudian membodohkan masyarakat ya, menyesatkan seharusnya kan ada mendidik ya edukasi politik itu yang lebih penting. Politik itu tugasnya Lingkar Jatim untuk memahamkan masyarakat bahwa di polling kita itu tidak bisa dijadikan acuan seperti itu. Ternyata ini pollingan tapi anehnya juga para politisi yang masuk nama-namanya di situ banyak yang berebut suara. bahkan informasinya juga ada yang menggerakkan orang-orangnya, menggerakkan lingkar pengaruhnya untuk bagaimana nge-vote di situ dan polling di situ untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Tapi ternyata setelah mendapatkan penjelasan dari ahli teknologi Bapak Bom Bapak Bom ini, itu ternyata bisa dilakukan 1 orang 2 orang. Bisa 1 atau 2 orang, atau bisa sangat memungkinkan dibikinkan bot seperti itu. Dibikinkan bot itu satu perangkat ya. Satu perangkat saya punya orang 10 atau saya punya orang 20. Masing-masing ininya dibuatkan bot masing-masing. Bisa jadi 1 menit itu bisa menambah 100 voting. Bisa jadi. Makanya ciri-ciri penggunaan bot atau ya polling yang dikoordinir ya seperti itu sebenarnya ada ciri-cirinya kan. Ya, kalau mengkoordinir orang biasa, orang asli nggak apa-apa. Oke. Tapi ini kalau mengkoordinir apa maksudnya? Mengkoordinir dengan botnya. Ya, kalau dengan bot itu sebenarnya ada cirinya, artinya bisa ada tanda-tanda ya. Ada tanda-tanda. Bisa dilihat gitu ya tanda-tanda. Bisa dilihat. Apa tuh? Satu biasanya ini juga pernah terjadi di Pilpres kemarin sebenarnya. Gitu ya. Ya, di Pilpres itu. Sudahlah, jangan bilang Pilpres nanti saya dihukum nanti. Enggak, ini cuman sebagai perbandingan. Kalau di kemarin itu di Pilpres itu kan di Twitter ya, sama polling juga gitu. Artinya semua orang bisa, yang punya akun Twitter bisa polling. Nah, cirinya gimana? Ciri polling itu menggunakan bot, salah satunya biasanya dia naik drastis. Wush, gitu ya. Jadi tadi malam misalnya baru dapat berapa gitu, jam 12 malam dapat berapa, kemudian pagi tiba-tiba sudah sekian ribu, nambah sekian ribu. Nah, itu salah satu tanda bahwa itu memakai bot. Iya. Terus ada tanda lagi? Tanda-tandanya lagi bisa kita lihat, misalnya ya kalau di polling kita itu kan kita bisa lihat hasilnya ada berapa gitu. Nah, tinggal kita refresh saja, kita lihat dia nambah terus secara periodik, nambah terus apa enggak seperti itu. Per detik atau per menit gitu ya? Bisa, berapa orang gitu ya? Intervalnya bisa beberapa detik ya, misalnya setiap 10 atau 20 detik dia nambah seperti itu. Polanya begitu. Begitu. Dan terus polanya seperti itu. Artinya selama botnya dia aktif.
pola itu sangat muncul untuk untuk muncul seperti itu setiap 20 detik misalnya. Jadi tinggal hanya menyulurkan Tinggal waktu kita refresh aja. 2 menit ya, 2 menit Ya. sebenarnya. Lihat tes kalau polanya per 10 detik seumpama memang ada tambahan dan berapa 2 atau 1 dan macamnya, itu sudah bisa kalau secara ilmu teknologi bisa dipakai untuk pembacaan bahwa ini adalah botik gitu ya. Iya, Bot bisa gitu ya. jadi itu salah satu ciri seperti itu. Ciri. Salah satu ciri. Yang bisa kita lihat gitu ya pemirsa. Iya. Tapi yang lebih menarik ini yang menyesatnya kan ini. Kalau itu kan Bahkan sampai hari ini saya lihat itu memang masih kejar mengejar itu kayaknya. saya Anda. tadi malam sempat Melihat gitu ya? screenshot ya. Jadi kalau di screenshotan itu kan ada jamnya. Nah, nanti saya kasih gambarnya jam berapa itu dapatnya berapa. Kemudian dibandingkan dengan yang sekarang. Saya juga ada video cara gimana langkah-langkah untuk voting atau polling beberapa kali itu. Oke. Nanti mungkin saya Buatkan lagi ya? Saya berikan. Oke, pemirsa yang mau untuk mendapatkan suara terbanyak, saksikan podcast ini. Dan karena selanjutnya akan ditayangkan video bagaimana bisa untuk memberikan polling berulang-ulang. Dan bahkan bisa saja nanti mencari orang ahli teknologi untuk buat bot agar langkah-langkah itu tidak usah dirinya sendiri tapi berjalan sendiri gitu ya, tidak ya. Dan bagi orang-orang yang tersesat akan menjadi kebanggaan ketika mendapatkan yang banyak, meskipun itu sudah tahu bahwa itu hasil dari robot. Dan mudah-mudahan dengan tayangan podcast ini banyak orang yang dapat hidayah selanjutnya. Saya di sini akan mencoba menjelaskan gimana cara bisa dibilang hacking ya sebenarnya polling kita ya. Polling kita itu sebuah website yang menyediakan tempat untuk kita melakukan polling. Saya sudah membuat polling di sini dengan judul pilih calon Bupati Bangkalan. Nah, di sini ada 2 calon, ada Aliman sama Bombom. Nah, kita lihat dulu hasil pollingnya. Lihat hasil pollingnya berapa. Aliman 2 suara, Bombom 1 suara. Saya tadi sudah memilih Aliman. Kalau sekarang saya coba milih lagi, ya. Maka di sini ada peringatan gagal, Anda sudah memberikan pilihan sebelumnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena polling kita ini membaca IP kita, ya, membaca IP perangkat kita, sehingga orang yang sudah polling dengan perangkat itu dia tidak akan bisa polling lagi. Namun hal ini bisa kita akali ya, ada triknya. Sekarang kita coba. Saya polling dari sini. Saya menggunakan SF browser. Gimana caranya supaya saya bisa polling lagi di sini meskipun dengan menggunakan HP yang sama. Pertama kita hapus data dulu dari browser yang kita gunakan untuk polling ya. Kita hapus data, hapus semua data. Nah, kemudian kita oke. Nah, kemudian kita aktifkan mode pesawat. Nah, ketika mengaktifkan mode pesawat ini, nanti perangkat kita akan mendapatkan identitas baru atau IP baru, sehingga kita harapannya bisa polling lagi di pollingkita.com tadi. Oke, sudah. Sekarang kita matikan ya. Kemudian kita buka SF browser lagi ya. Saya paste tadi pollingannya, tempat pollingnya ya. Kita cari dulu. Ini tadi linknya ya, kita copy, kemudian kita paste di URL di SF browser ini. Nah, kita tempel ya, kemudian kita masuk lagi ke linknya. Nah, sekarang
kita pilih misalnya Aliman lagi. Aliman tadi sudah 2 suara, Bom Bom 1 suara. Kita pilih Aliman lagi. Aliman sekarang sudah punya 3 suara. Nah, ini nggak bisa langsung kita polling lagi. Kalau kita polling lagi akan terjadi seperti tadi itu. Nah, ini gagal karena saya dianggap suling. Sekarang kita coba ulangi lagi. Aliman punya 3 suara, Bom Bom punya 1 suara. Saya mau polling sekarang berikutnya Bom Bom ya. Caranya sama. Kita hapus data SF browser dulu ya, hapus semua data. Oke, kemudian kita aktifkan mode pesawat. Oke, sekarang kita matikan mode pesawatnya ya. Kemudian kita masuk ke SF browser lagi ya. Kita paste lagi tadi URL yang tadi ya. Sorry. Kalau sudah dipaste seperti ini, kita masuk lagi ya. Sekarang kita polling untuk Bom Bom. Tadi kan Aliman 3 suara, Bom Bom 1 suara. Sekarang kita polling Bom Bom. Nah, sekarang saya sudah bisa polling beberapa kali, memberikan suara untuk Aliman 3 kali dan Bom Bom 2 kali. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan ya dari data dari ini. Sebenarnya memang sudah klaim dari websitenya pun tidak bisa dijadikan data representatif seperti itu. Nah, dengan hal seperti ini maka sangat memungkinkan untuk orang membuat robot atau membuat bot ya dengan urutan-urutan tadi. Artinya membuat sebuah program kecil yang dia akan melakukan prosedur-prosedur tadi. Misalnya dia akan mematikan koneksi internet HP, kemudian menghapus data browser, kemudian menyalakan internet HP lagi untuk mendapatkan IP baru, kemudian dia akan masuk ke URL untuk polling dan dia melakukan polling seperti itu. Jadi sangat memungkinkan untuk membuat bot atau robot untuk polling-polling yang seperti ini, seperti polling kita atau polling-polling yang sejenisnya. Oke, terima kasih. Cukup itu saja. Sebenarnya mungkin sah-sah saja ya. Oh, sah-sah saja. Artinya, Sah-sah saja. tapi kalau misalnya saya misalnya sebagai politisi harus bayar orang untuk atau bayar bot untuk polling di situ, saya mending mengeluarkan uang saya untuk beriklan misalnya di Facebook, Di Lingkarjati atau di Lingkarjati. Artinya itu jelas manfaat. jelas artinya ya itu tidak ada larangan kan seperti itu. Tidak ada ada, larangan. tidak ada. Bahkan dianjurkan. Secara etika pun itu di dalam politik kan juga tidak dilarang. Tidak melanggar. Ya. Bukan dianjurkan. Kalau saya mending seperti itu Gitu ya. untuk membentuk opini publik gitu. Daripada kita bayar buat polling-pollingnya. Pemirsa, ini yang bicara orang ahli teknologi, bukan orang sosial, bukan orang politik, bukan. Tapi yang bicara ini adalah orang teknologi, orang yang memang berbicara dari keahliannya. Tapi ketika tadi dikonversikan ke urusan dunia politik, dunia opini publik, dia juga tidak bisa untuk menolak. Cuma Pak Bom Bom mengatakan dari ilmu teknologinya yang sudah diterangkan tadi, yang percaya dan bahkan menggunakan ini adalah sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Ya. Catat itu pemirsa. Jangan percaya lah. Maksudnya masyarakat Bangkalan khususnya dalam konteks yang kita bicarakan itu jangan kemudian hanya percaya dengan hasil polling itu seperti itu. Artinya ya kalau mau jadi referensi cuman sebatas referensi tidak ada masalah seperti itu saja. Karena itu tidak steril. Ya, betul. Dan justru lebih menyesatkan ketika itu membuat seorang politisi itu gede rumongso bahwa dia itu pajuk gitu kan. Dengan hasil itu apa ngerasa paju, ini kan sesat ini. Atau dengan polling itu menggunakan data itu entar carbe kemana-mana bahwa dirinya adalah PD nasional luar biasa. Ini kan juga menyesatkan juga. Kalau itu ranahnya Kaliman ya, ranah politik. Yang saya sayangkan sebenarnya dari polling beberapa calon anggota calon kepala daerah atau calon bupati Bangkalan itu tidak ada namanya Kaliman. Gitu ya. Memang mau maju nih
Coba seandainya ada. ada, bisa jadi Kalimantan yang menang di situ Gitu ya? Iya. Mau dibuatkan botiknya ya. Orang poling-polingan kan. Gitu. Catat bagi yang mau apa namanya membuat polling kita semacam itu, jangan masukkan nama saya karena saya yang pasti akan menang karena saya punya orang yang bisa buat botik. Gitu pemirsa. Oke, Dinda, ini dalam perspektif teknologi, perspektif keilmuan yang sekarang dipakai dalam dunia politik dan sosial budaya, Dinda ya. Tapi sebetulnya akar dari ilmunya semacam yang tadi kita bahas dan kita rasani. Selain dari apa yang kita bahas tadi itu, mudah-mudahan ini juga memberikan pencerahan, juga memberikan edukasi politik terhadap masyarakat khususnya, dan tidak dipakai oleh para politisi agar tidak juga menyesatkan masyarakat banyak gitu ya. Silakan Dinda, barangkali ada yang mau disampaikan dari perspektif ilmu teknologi tentang apa-apa sajalah. Saya bebaskan kepada, karena Dinda juga mendirikan Sandasan, saya akan bebaskan untuk bicara, Dinda. Silakan Dinda. Apa ya, sekarang dunia teknologi atau digital ya, dunia digital itu kan tidak bisa dilepas bahkan dari hal apapun gitu. Jadi termasuk juga hal politik itu tidak lepas dari digital gitu. Beberapa tahun terakhir ini kita sudah melihat bagaimana hebatnya sebuah teknologi bisa menggeser opini publik dan sebagainya. Nah, itu sebuah keniscayaan sebenarnya bagi masyarakat untuk memahami hal-hal digital seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tidak tertipu dalam misalnya menentukan, tidak hanya menentukan mempercayai atau pilkada ya, tidak, tapi juga misalnya menentukan sebuah produk yang mau kita beli dan sebagainya. Nah, itu banyak tips-tipsnya sebenarnya, bahkan kita bisa bikin video lebih panjang lagi. Ya, saya rasa masyarakat jangan kemudian langsung percaya saja gitu. Kita tahu sekarang banyak hoax yang bertebaran di media seperti itu. Kemudian buzzer itu sesuatu yang jelas. Jangan sekali-kali menghujat atau melakukan pembicaraan yang tidak baik di media sosial khususnya, karena media sosial itu kayak lapangan bola yang penuh dengan penonton. Kemudian kalau kita ngomong di situ ya sama kayak kita ngomong di tengah lapangan bola pakai speaker gitu loh. Nah, kalau Anda kemudian menghina seseorang atau apapun di media sosial, nah itu bisa saja dijerat dan kita sudah ada undang-undangnya. Jadi saya rasa bijaklah dalam menggunakan teknologi digital, khususnya di dunia digital ini. Oke, terima kasih banyak Dinda atas pencerahan. Sama-sama. dari konteks teknologi, karena kalau dalam konteks lainnya saya nggak mau dicerahkan oleh kalau dalam konteks teknologi saya memang meminta. Jadi itu salah satu bentuk dari sikap kebijaksanaan. Kalau memang bukan ahlinya, jangan maksakan untuk menjelaskan. Karena ini ahlinya di teknologi, saya minta. Tapi kalau di hal-hal yang lain, saya tidak akan pernah mau untuk dicerahkan oleh Pak Bung Bom ini. Saya juga tidak mau mencerahkan karena saya tidak bisa bertanggung jawab nanti. Oke, gitu pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat khususnya para politisi dan juga masyarakat Bangkalan. Masyarakat yang lain juga yang menjangkau channel dari Sandasan ini, bahwa pollingkita.com atau Stropol ya. Stropol yang sering kita mendapatkan share dari masyarakat lain itu jangan dijadikan sebuah kebenaran, jangan dijadikan hasil dari semua itu, jangan dijadikan sebuah ukuran, karena ternyata menurut penjelasan dari Bom tadi itu juga bisa dikelola, bisa didesain, bisa diatur sedemikian rupa sehingga akan menyesatkan hasilnya kepada kita semua. Mudah-mudahan para politisi segera mendapat hidayah, masyarakat juga mendapat maunah, dan semuanya bisa bisa berjalan sebagai normal dan tidak berjalan di atas kebohongan demi kebohongan, karena itu semua adalah sebuah kebohongan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.